Halo semuanya, sebelumnya saya sudah memberikan tutorial gimana caranya membuat halaman dashboard pada aplikasi pengelolaan laundry berbasis web. Tentunya dengan framework kode Igniter dan Bootstrap Admin LTE. Video kali ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Jika teman-teman ketinggalan video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat pada playlist tutorial pemrograman web pada channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan share video-video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik, pada video ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya menampilkan data outlet laundry ke halaman dashboard. Nah, kita tampilkan data outlet ke halaman dashboard dengan tujuan supaya customer atau pelanggan kita tahu di mana aja cabang atau outlet laundry kita yang terdekat dengan alamat mereka. Karena ini akan membantu pelanggan kita untuk berinteraksi atau berkunjung ke outlet kita. Oke, pertama sekali kita akan membuat sebuah database, namanya adalah app laundry. Oke, kita buka browser, kita langsung masuk ke localhost, kemudian kita buat php myadmin seperti ini. Di sini langsung kita klik tombol new yang ada di sebelah kiri ini. Kita akan membuat sebuah database baru namanya app laundry. Seperti ini. Nah, jika sudah dibuat namanya app laundry, langsung kita buat atau kita klik tombol create. Kemudian kita buat sebuah tabel dengan nama outlet. Seperti ini, outlet. Untuk number of column, untuk jumlah kolomnya ini kita buat jumlahnya 4 seperti bawaannya. Kemudian kita klik tombol go. Kemudian kita buat ID-nya, kita buat field-nya, ID outlet seperti ini. Kemudian untuk tipe datanya kita buat integer. Ukurannya kita buat 11. Di sini kita atur menjadi primary key dan kita atur sebagai auto increment, artinya ketika kita menginput datanya dari program secara otomatis, untuk ID outlet ini akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk field berikutnya kita buat di sini nama outlet seperti ini. Untuk tipe datanya varchar. Ukurannya kita buat 50. Kemudian untuk alamat kita buat di sini alamat outlet. Ini kita buat tipe datanya teks ya. Di sini kita buat teks karena inputan karakternya jauh lebih besar dibandingkan varchar. Kemudian di telepon seperti ini kita buat varchar. Ukurannya kita buat di sini sebagai contoh adalah 15. Oke, kita klik tombol save di bawah ini. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba inputkan 4 record data untuk tabel outlet ini. Caranya dengan klik tombol insert. Nah, di sini kita buat ID yang pertama 1, kita buat di sini sebagai contoh cabang 1. Oke, cabang 1 gini aja ya, Kemudian alamatnya kita buat contoh Jalan Sutomo sebagai contoh. Kemudian nomor handphone sembarang aja kita input seperti ini. Yang kedua kita buat cabang 2 atau kita buat di sini outlet 1 ya. Yang ini outlet 1. Yang ini kita buat menjadi outlet 2. Kemudian alamatnya Jalan Diponegoro seperti ini contoh. Silakan dibuat sesuai keinginannya. Kemudian ini asal sembarang aja kita input. Kemudian saya klik tombol go. Kita lihat sudah berhasil ya. Coba saya lihat di bagian browse ya, di bagian browse. Ini dia sudah ada sebanyak 2 record. Saya tambah 2 record lagi. Kemudian kita buat di sini ID yang ketiga outlet 3. Kemudian Jalan Perjuangan sebagai contoh. Nomor handphonenya kita input sembarang saja seperti ini. Kemudian kita buat outlet yang keempat, kita buat di sini outlet 4. Jalan Fahrudin seperti ini, Fahrudin. Nomor handphone sembarang aja kita buat. Oke, kemudian kita klik tombol go paling bawah. Kita lihat di browse, ini dia ada sebanyak 4 outlet untuk tabel outlet ini, sebanyak 4 recordnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file atau mengubah sebuah file yang ada pada folder application. Coba kita buka Sublime di sini. Oke. Kemudian kita buka
folder yang ada di project kita. Ini adalah folder laundry-nya. Kemudian kita lihat di folder application. Di folder application ada sebuah folder yang namanya folder config. Kita cari yang namanya file database.php. Nah, ini dia. Kemudian kita geser ke bawah, kita atur settingan atau registrasi dari database-nya. Oke, kita perhatikan di sini ada localhost. Kemudian di sini kita buat usernya root. Kemudian kita kasih tahu di sini, kita daftarkan bahwasanya nama database-nya adalah app laundry. Jangan sampai salah nama database-nya karena nanti dia akan error ketika database ini tidak sesuai dengan database yang sudah kita tentukan. Kemudian saya simpan supaya ada perubahan. Kalau sudah ini kita tinggal close saja. Selanjutnya kita perhatikan di bagian folder application. Ini folder application. Kemudian di folder application ada juga sebuah folder yang namanya folder config ya. Folder config ini kita cari yang nama filenya adalah file autoload ya, autoload ini dia. Oke, di sini ada sedikit pengaturan pada autoload library. Pada autoload library ini kita atur di bagian array-nya, kita buat di sini database sudah. Kemudian kita koma, kita tambahkan lagi library-nya, kita buat email. Kemudian kita tambah lagi satu library session. Kita tambah lagi di sini library form validation ya, form validation. Oke, ups kebanyakan. Oke, sampai di sini saja. Ini nanti akan kita gunakan library ini. Pertama sekali untuk mengakses database, library database ini akan kita gunakan dalam array ini. Oke, sampai di sini saya simpan dulu, kemudian saya close saja supaya tidak terlalu banyak file yang terbuka. Kemudian kita buka folder application. Ini folder application. Kemudian di folder application ini ada sebuah folder yang namanya folder models. Nah, folder ini akan berisi file-file yang berisi kode-kode program yang bertujuan untuk mengelola data dalam sebuah database. Artinya, kode-kode program yang ada di folder ini nanti kita buat untuk mengakses sebuah database atau tabel. Oke, langsung kita buat file baru, file new file, seperti ini, atau Ctrl N dari keyboard supaya cepat. Kemudian kita buat sebuah baris program PHP seperti ini. Kita buat define, buka kurung, kita buat base path. Ini huruf besar ya teman-teman, base path seperti ini, jangan sampai salah. Atau kita tambah or, kemudian exit, kita tanda petik, kita buat ketika dia mengakses akan muncul pesan no direct script access allow, atau artinya aksesnya terlarang ya, no direct script access allow seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat dalam bahasa Indonesia untuk pesan ini, silahkan saja, tidak ada masalah ya teman-teman. Oke, kemudian jangan lupa untuk membuat titik koma di belakang. Kemudian saya enter sekali. Kita buat sebuah kelas dengan nama main model seperti ini. Kemudian extend CI model, ini CI model. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita enter sekali, otomatis dia pindah ke bawah ya teman-teman. Nah, di dalam ini kita buat sebuah function, sifatnya public function ya. Public function seperti ini. Kita buat nama fungsinya adalah get all outlet seperti ini. Get all outlet, jangan sampai salah ya teman-teman. Hati-hati dengan penamaan ini, tentu kita harus hafal apa nama yang sudah kita buat. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita enter. Di sini kita buat return seperti ini. Return tanda variabel atau tanda dolar ya, ini menandakan sebuah variabel. Kita buat this pakai garis kemudian kurung siku kanan, kita buat seperti ini. Kita harus hati-hati ketika membuat program ini, sangat sensitif ya teman-teman. DB kemudian kita buat garis penghubung dan kurung siku. Kita buat di sini get buka kurung, kemudian diapit dengan petik 1, kita buat di sini outlet. Nah, outlet di sini adalah nama tabel yang sudah kita buat pada database app laundry tadi. Jadi ini fungsinya adalah untuk membaca atau memanggil atau membaca data dari sebuah tabel yang namanya adalah tabel outlet. Oke,
Selanjutnya kita tambahkan di sini result. Ini array, ini adalah perintah yang tidak boleh kita salah dalam pengetikan. Oke, akhiri dengan tanda titik koma. Oke, sampai di sini kita simpan file ini. Ingat, file ini kita simpan dalam folder application models. Kita lihat di sini application, kemudian kita cari yang folder models. Namanya kita cari dulu tipe untuk file ini menjadi tipe PHP. Kita cari di bawah sini. Kita geser ke bawah, ini dia PHP. Kemudian namanya kita buat menjadi main model titik PHP. Main model. Perhatikan di sini M-nya saya buat huruf besar supaya seragam. Model titik PHP. Saya enter. Ini dia. Di sini berisi main model. Saja posisi program yang ada pada folder model ini adalah untuk mengelola data dari tabel atau database. Oke, ini langsung saya close saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak yang terbuka. Saya close. Kemudian masih dalam folder models ini, yang di folder application kemudian folder models. Tadinya kita sudah membuat satu file dengan nama main model.php. Ini saya besarkan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru dengan nama out model.php. Oke, saya buat file new file. Kemudian langsung saya simpan aja dulu. Namanya saya pilih di sini, tipenya adalah PHP. Saya geser ke bawah. Oke, ini dia PHP. Namanya saya buat out model titik PHP. Saya enter. Jadi sudah ada dua. Yang pertama tadi main model titik PHP, sekarang out model titik PHP. Nah, out model titik PHP ini berisi kelas yang berfungsi untuk memanggil kelas main model yang sudah kita buat tadi pada file model titik PHP tadi. Oke, kode programnya kurang lebih seperti ini. Kita awali dengan PHP, kemudian saya enter. Ini saya hapus saja. PHP enter seperti ini. Selanjutnya kita buat perintah define seperti ini. Kita buka kurung, apik dengan tanda petik, sama seperti yang tadi kita buat base path. Oke, seperti ini. Kemudian or exit, langsung di tab sekali biar cepat. Kemudian kita buat sum seperti ini, no direct script access seperti yang tadi ya teman-teman, mirip hello. Oke, kemudian di akhir kita buat tanda petik koma, saya enter sekali. Kemudian kita buat sebuah kelas dengan nama out model, di mana ini juga merupakan sebuah extend untuk CI model seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, kita enter. Selanjutnya jika kita buat seperti ini, wajib kita awali lagi dengan kurung kurawal ya, bukan tutup kurung, buka kurung seperti ini, kurung kurawal. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat sebuah function yang sifatnya public lagi, public function ini. Kemudian underscore, kita buat konstruktornya, baru buka kurung, tutup kurung seperti ini. Oke, selanjutnya kita enter sekali ke bawah. Kita tambahkan di sini buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal seperti ini. Kita buat parent seperti ini. Baru titik duanya dua kali ya teman-teman, seperti ini. Jangan sampai salah. Baru underscore konstruktor, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ini kita buat sebuah variabel atau tanda dolar. Tanda dolar melambangkan variabel. Kita buat this. This. Kemudian kita buat garis penghubung dan kurung siku seperti ini. Kita buat load. Ini nggak usah pakai load driver, hanya load saja ya teman-teman. Kemudian garis penghubung, kemudian model, kita buka kurung, kita apik dengan tanda petik 1 seperti ini. Kita buat main model. Artinya kita akan memanggil kelas main model yang sudah kita deklarasikan pada file main model.php yang ada di sini tadi. Oke. Setelah ini kita buat koma, spasi, kita buat di sini inisialnya menjadi mm. Artinya kita singkat menjadi 2 karakter saja. Kemudian kita ikuti dengan titik koma. Sampai di sini jangan lupa untuk menyimpan kembali, Ctrl S. Oke. Kemudian kita masuk ke folder application. Ini dia folder application. Kita cari sebuah folder yang namanya controllers ini. Nah, file yang berada di folder controllers ini adalah file-file yang berfungsi untuk menghubungkan antara models dengan view. Baik, selanjutnya kita buat sebuah file baru dengan nama out.php.
kita buat file, new file. Oke, saya simpan langsung. Jangan lupa untuk menentukan foldernya pada folder controllers. Kemudian di folder controllers ini langsung kita pilih tipe filenya adalah PHP. Kita geser ke bawah seperti ini. Oke, ini dia PHP. Namanya adalah out.php. Ini hati-hati penggunaan nama ini, jangan sampai salah, out.php. Oke, saya klik tombol save. Selanjutnya kita buat kode programnya seperti ini, PHP. Ups, salah. Ini aja. Kita buat di sini sama seperti yang tadi, define buka kurung, kita buat di sini base path. Selanjutnya kita buat for, kemudian exit. Kemudian di sini kita buat lagi pesan seperti yang tadi. Jika mau cepat langsung aja kita copy ya, dari sini kita copy. Langsung saja dipastikan kemari. Ups, di sini harus ada kata exit. Oke, seperti ini. Kemudian enter sekali. Kita buat sebuah kelas dengan nama class out seperti ini. Huruf besar outnya. Kemudian ini adalah extend untuk C controller. Kemudian kita buka dengan kurung kurawal. Kita enter. Di bawah ini kita buat sebuah function yang public ya, public function. Ini kita hapus saja, nggak usah seperti ini, langsung aja function. Kemudian nama functionnya kita buat underscore construct seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian di bawahnya kita buka kurung kurawal, kita buat enter seperti ini. Yang ini kita hapus saja. Oke, kita tab ke dalam supaya nampak perbedaan. Di sini kita buat sebuah parent seperti ini, titik dua kali, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita buat konstruk, diikuti dengan tutup kurung, buka kurung dengan tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita buat sebuah variabel, kemudian this seperti ini, garis penghubung. Kemudian kita buat di sini load, kemudian garis penghubung kurung siku seperti ini, model. Kita panggil lagi model yang tadi. Tapi yang kita panggil di sini adalah model out model, ya. Out model yang sudah kita buat pada file out model yang tadi. Oke. Di samping petik ini kita buat koma, kemudian kita buat inisialnya menjadi AM. Ini nanti akan kita gunakan untuk mempercepat pemanggilan. Oke, sampai di sini. Kemudian di bawah ini, di bawah tutup kurung kurawal ini kita buat sebuah public function. Public function seperti ini. Namanya adalah index. Artinya bahwasanya kita akan menggunakan sebuah file index nanti di folder baru yang namanya folder out. Oke, kita buat namanya kurung tutup kurung. Ini adalah nama functionnya yang terbaru. Namanya adalah file index. Namanya adalah index. Kemudian di sini kita buka kurung tutup kurung. Pada function ini kita buat variabel untuk menampung data. Kita buat sData, kemudian diikuti dengan kurung seperti ini. Kemudian kita buat outlet. Artinya kita mengambil data pada tabel outlet. Oke, kita buat sini sama dengan variabel lagi this yang tadi. Kita buat garis kemudian kurung siku seperti ini. Kita panggil inisial dari variabel atau kelas tadi. Tadinya adalah inisial untuk main model. Nah, kita panggil di sini kemudian garis penghubung garis kurung siku seperti ini. Kita buat get all outlet seperti ini. Apakah langsung dibaca? Kita lihat ya. Coba saya periksa di bagian function yang di folder models tadi. Sepertinya ada kesalahan di sini. Models, kemudian main model. Get all outlet. Nah, ini dia. Get all outlet function. Oke. Kemudian kita buat di sini. Kita panggil ya. Get all outlet seperti ini. Apakah sudah sama? Untuk menghindari kesalahan kita tinggal copy aja ya dari sini. Ini aja langsung kita copy. Ctrl C, kita pastikan di sini. Ini saya buat untuk menghindari kesalahan pemanggilan functionnya. Oke. Kemudian kita buka kurung tutup kurung seperti ini, titik koma, kita enter. Kemudian kita buat lagi sebuah variabel untuk menampung data dari indeks tadi. Kita buat this kurung siku load. Kita buat lagi penghubung kurung siku view. Artinya kita akan menampilkan datanya pada file
index yang ada di folder out. Oke, nanti kita akan membuat sebuah file index di dalam folder out. Oke, kemudian di sini buka kurung, tutup kurung, tidak, kita buat tanda petik 1. Kita sebutkan nama foldernya out seperti ini, kemudian nama functionnya index. Oke, sampai di sini. Setelah tanda petik ini kita buat lagi variabel data tadi, data seperti ini. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Sampai di sini kita simpan, Ctrl S. Selanjutnya kita buat sebuah pengaturan pada file routes. Kita cari pada folder config, yang ini config. Kita cari sebuah file yang namanya routes.php yang sebelah kiri ini. Saya buka. Kita sedikit ubah program ini. Kita atur default controlnya. Kita ubah dari welcome menjadi out seperti ini. Artinya yang awalnya file yang pertama sekali dijalankan ketika program ini dibuka adalah welcome message. Sekarang yang akan dibuka adalah file index yang ada pada folder out. Tentunya nanti kita akan membuat sebuah folder out di folder application ini. Sebagai contoh di bagian models, di sini belum ada folder out. Nanti kita akan membuat sebuah folder dalam folder model ini. Oke, sampai di sini kita perhatikan jangan sampai salah. Nanti ini akan kita jadikan sebuah folder. Jika sudah seperti ini kita simpan. Ini di cancel aja, Ctrl S untuk penyimpanan cepatnya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah folder out pada folder application dan folder views. Jadi kita pilih application, jangan sampai salah ya, application, kemudian ada folder views, kemudian di dalam folder views ini kita buat satu folder yang namanya out. Klik kanan di views, kemudian pilih new folder, kita buat out seperti ini. AUTH, huruf kecil semua ya teman-teman. Kemudian tekan aja enter. Otomatis kita lihat di sini sudah ada folder out di dalam folder views. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat sebuah file di dalam folder out ini, di mana file itu adalah file yang akan kita gunakan sebagai file pertama sekali yang di loading atau dipanggil ketika program ini dijalankan. Filenya nanti akan kita panggil dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pilih yang welcome message ini. Ini langsung kita copy paste ke dalam file baru. Ini kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita masukkan ke sebuah file baru, file, new file. Kemudian saya pastekan, kemudian saya simpan. Lokasi penyimpanan ini akan saya simpan di dalam folder out ini. Oke, nama filenya atau tipe filenya tetap PHP. Nama filenya adalah index.php. Index.php seperti ini, saya enter. Artinya bahwa ketika pertama sekali program dijalankan, tidak lagi welcome message yang di-load, tetapi sudah berubah menjadi index.php. Nah, selanjutnya nanti file welcome message bisa kita hapus ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak program yang kita simpan di dalam folder ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah kode program ini untuk menampilkan outlet pada data kontak kami pada desain ini. Oke, kita geser ke bawah atau ke atas. Kita cari yang ada tulisan kontak kami. Nah, ini dia. Oke. Di bawah another link ini coba kita buat jadi tulisan WhatsApp. Oke, kemudian ini kita buat Telegram. Ingat bahwa file ini tidak lagi welcome message, tetapi file index.php yang ada di folder out. Saya simpan. Coba kita lihat hasilnya pada program ini. Enter. Kita lihat di bawah. Oke, ini yang dulunya di sini ada card link dan link yang lain sekarang sudah berubah menjadi WhatsApp dan Telegram. Selanjutnya kita akan membuat daftar outlet tampil di bawah kata Telegram ini. Oke, kita masuk ke subline. Di sini, kemudian saya enter. Saya buat di sini sebuah text center. Seperti ini, center. Artinya tulisannya nanti kita buat rata tengah. Oke. Setelah center ini saya enter sekali. Kemudian saya buat bentuk judul H5 supaya ukurannya tidak terlalu besar. Di sini kita buat tulisan cetak tebal strong seperti ini. Oke. Kemudian kita langsung tutup ya strongnya. Kemudian kita tutup langsung H5-nya seperti ini supaya langsung rapi. Di sini kita buat sebuah teks yang berisi kami memiliki beberapa cabang atau outlet yang siap melayani Anda. Siap melayani Anda. Oke. Silakan berkunjung ke outlet
terdekat kami. Nah, kira-kira seperti ini, silahkan diperbaiki sesuai keinginan teman-teman. Kemudian di sini akan kita buat sebuah tabel. Pertama kita buat dulu di sini div, kemudian kita atur kelasnya. Ini kelasnya kita buat tabel yang berbentuk bingkai, table border seperti ini. Table border. Kemudian table strip. Kita buat table strip, artinya setiap baris dari tabel itu nanti ada warna yang berbeda supaya tampilan tabelnya sedikit lebih cantik ya teman-teman. Kemudian text dark seperti ini, text dark. Kemudian kita buat settingan line, kemudian row seperti ini. Baru kita buat backgroundnya nanti berwarna putih, jadi agak lebih cantik ya. BG, kemudian kita buat sini white, background putih. Oke, sampai di sini kita enter. Selanjutnya kita buat sebuah tabel dengan tag table seperti ini, sama seperti HTML dasar ya. Kemudian kita buat kelasnya. Kelasnya ini kita pilih table, kemudian kita buat table hover yang di bawah ini, tab sekali. Kemudian kita buat table border. Kita tinggal pilih aja karena sudah disediakan oleh CSS-nya sendiri. Kemudian kita buat stylenya dengan huruf atau ukuran huruf yang tidak terlalu besar ya teman-teman, cukup kurang lebih 9 aja. Kita buat titik 9, satuannya rem ya, ini tidak perlu saya jelaskan, saya yakin teman-teman sudah paham CSS. Oke, kemudian kita buat judulnya table head seperti ini, langsung kita enter sekali. Di sini kita buat sebuah baris table row ya, kita tutup langsung seperti ini, table row. Kemudian saya enter. Di sini kita buat headingnya, judul kolomnya seperti ini. Buat di sini no, artinya nomor. Kemudian langsung kita tutup. Kemudian kita enter lagi sebuah table heading kita tambahkan. Kemudian kita buat di sini nama outlet. Kita tambahkan lagi th-nya sini. Kemudian di sini kita buat alamat. Salah ketik, alamat outlet. Tambahkan lagi th di sini. Kita di sini tambahkan lagi telepon outlet seperti ini. Oke, kita tutup sampai di sini karena memang tabel outlet hanya sebanyak 4 field ya. ID outlet, nama outlet, alamat outlet, dan telepon outlet. Ini yang akan kita tampilkan nanti di bawah kata Telegram ini. Oke, kita lanjut ke Sublime. Sampai di sini, jangan lupa kita tutup tr-nya, ini sudah tutup head-nya. Kemudian kita enter sekali di sini. Kita buat di sini tabel body ya, sudah ada disediakan oleh CSS-nya tabel body. Kemudian saya enter. Setelah ini ada div, ini tidak perlu kita pakai ya teman-teman. Kita close saja, kita enter aja seperti ini. Kita backspace sekali. Di sini kita buat program PHP seperti ini. Kemudian kita buat N for each ya, N for each. Ini sebuah bahasa pemrograman di PHP. N for each, seperti ini secara otomatis tadi ya. Coba kita ulangi supaya tidak salah. N for each. Oke, langsung di tab. Kemudian kita tutup PHP seperti ini. Kita buat lagi PHP seperti ini. Kita buat ops. Kita lupa, harus kita buat sebuah angka perulangan atau integer yang bisa berulang nilainya karena kita membuat bahasa program yang berulang seperti ini. For each ini ada perulangan, maka di sini harus kita tambahkan sebuah bahasa PHP seperti ini. Kemudian kita berikan dulu sebuah variabel i dengan nilai 1 seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan penutup PHP. Oke. Kemudian di sini kita buat perulangan for each seperti ini. Kita tambahkan lagi di sini buka kurung. Kita buat sini s outlet, artinya variabel untuk menampung data dari tabel outlet. Kita buat di sini s do. Kita buat sebuah variabel do. Kemudian kita buat tambahannya di sini titik 2. Kemudian kita tutup PHP-nya. Kita enter. Selanjutnya kita buat sebuah baris tr seperti ini. Baris ini adalah baris yang untuk menampung data-data variabel atau array dari
record tabel outlet ini. Oke, kita buat TR, kemudian kita buat sini TD. TR itu baris, TD itu adalah kolom. Kemudian kita buka kurung siku untuk PHP-nya. Kita buat sama dengan variabel i tadi kita panggil, kemudian plus, artinya nomor itu nanti akan berulang. Di bawah kolom nomor nanti akan ada angka 1, 2, 3, 4 secara otomatis. Itu adalah maksud dari program ini. Oke, kemudian saya akhiri dengan titik koma, saya tutup PHP-nya, kemudian saya tutup juga TD-nya untuk kolom ini. Oke, kita masuk ke kolom berikutnya, TD seperti ini. Kita buka PHP sama dengan kita panggil variabel do yang kita buat di atas ini. Variabel do ini kita panggil di sini dan kita sebutkan indeksnya atau nama feed-nya. Di sini kita buat nama outlet. Ingat di tabelnya kita buat huruf kecil semua, maka kita panggil dengan huruf kecil. Oke, jangan sampai salah pemanggilan nama feed di sini. Kita tutup PHP, kemudian kita tutup /td di sini. Oke. Selanjutnya untuk mempercepat pekerjaan kita langsung blok aja seperti ini. Kemudian langsung kita enter, kita pastikan. Ini tinggal kita ganti menjadi alamat outlet. Alamat outlet seperti ini. Kemudian di bawah ini kita enter, kita pastikan lagi. Ini tinggal ganti menjadi telepon outlet seperti ini. Oke. Kemudian di bawah ini saya enter, saya backspace sekali. Langsung saya tutup TR, artinya sudah cukup barisnya. Kita tutup /tr ini. Setelah /tr ini kita tutup juga N for each ini. Harus kita tutup PHP di sini. Oke, kita buka seperti ini. PHP, kemudian N for each. Nah, langsung kita tab, kemudian tutup PHP. Oke, di bawahnya kita tutup juga /tbody secara otomatis ya teman-teman. Setelah ini jika kita enter, kita tutup lagi /table secara otomatis. Kita tutup lagi /div, kemudian /center. Oke, karena ini sudah berpasangan ya, center table ini. Ya, kita mulai tadi dari bagian ini. Nah, ini dia table, kemudian ada di sini center, sudah satu pasang di sini. Oke, sampai di sini programnya. Coba saya simpan. Kemudian saya lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya dalam program ini, kita F5. Ups, di sini ada kesalahan pengetikan program. Di sini katanya ada syntax error unexpected N for each, T N for each di sini. Baris 132. Kita lihat di baris 132. Di sini N for each. Oh, sorry. Di sini bukan N for each tetapi for each ya. Karena ini awal. Kita silap di sini N for each, baru di sini. Di sini memulai, baru di akhir di sini. Oke, saya simpan. Coba saya lihat hasilnya dengan tekan F5. Oke, mudah-mudahan gak ada masalah. Kita geser ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Di bawah Telegram ini sudah ada teks yang berisi, kami memiliki beberapa cabang atau outlet yang siap melayani Anda. Silahkan berkunjung ke outlet terdekat kami. Perhatikan di sini. Di sini ada sebanyak 4 record. Jika kita lihat seperti ini, barisnya dikelang-kelang dengan blok teks yang seperti ini, jadi sedikit lebih cantik, dan kita sorot, dia akan ada perubahan warna. Akan tetapi dari Telegram dengan kata kami ini sedikit mepet atau rapat. Coba kita jauhkan jaraknya, kita buat sebuah paragraf baru. Kita cari kami memiliki di sini, kemudian saya buat di sini P. Oke, saya simpan. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, dia sedikit sudah ke bawah ya teman-teman. Kemudian untuk feature ini saya lihat di sini ada perubahan warna, ada perubahan ukuran, di mana ukuran yang di bawah ini, feature ini berbeda dengan ukuran card yang di atas ini. Nah, coba kita rapikan, kita lihat yang bagian feature ini sampai di sini, coba kita lihat. Nah, ini sepertinya ada kebanyakan ini. Ini kita hapus supaya ketika ini kita hapus, maka ukuran card ini akan sama dengan ukuran card yang di atas ini. Oke, coba saya hapus, saya simpan, kemudian saya F5 di sini. Nah, sampai di sini sudah rapi ya teman-teman, dan di sini sudah ada jarak. Baik, sampai di sini tutorial saya kali ini, tutorial part 2 tentang pembuatan aplikasi pengelolaan laundry. Di sini saya sudah memberikan tutorial gimana cara menampilkan data dari tabel outlet di database laundry ini ke dalam halaman dashboard.
Artinya ketika pelanggan atau customer membuka website kita, maka mereka akan bisa melihat outlet kita ada di mana-mana saja. Barangkali outlet kita ada di lokasi terdekat dengan rumah pelanggan kita. Baik, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Jika channel ini bermanfaat, silahkan di-share video-video saya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video tutorial saya berikutnya.